Ika Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Sidang yang kita anggap makin segini makin ada kejelasan atau ada huru hara. Jadi kalau kita melihat dari proses persidangan yang sedang berjalan di PN Selatan ya, tentu memang hari ini bahwa saksi fakta telah memberikan satu keterangan di persidangan. Hanya kita melihat ada hal-hal yang sifatnya memang sepertinya menimbulkan sedikit ketegangan ya. Oke. Dalam hal soal pernyataan apa yang disampaikan oleh saksi fakta, tentunya mekanisme daripada penyampaian itu kita lihat sangat konstruktif. Hanya ada hal-hal yang tidak bisa memenuhi harapan mungkin daripada saudari ini kita. Tentu tadi sudah diambil alih oleh pihak majelis untuk jika mau bertanya bahwa silakan saja, tapi ini yang bersangkutan bukanlah saksi ahli atau expert. Nah, kita nggak tahu nanti setelah bahwa ini kan kalau nggak salah di skor dulu ya, kemudian nanti kemudian sidang berikutnya. Oke, Bang, tadi kan juga ada yang kita lihat masyarakat melihat kesaksian Dr. Oki, tapi fakta JP itu ada dugaan unsur penekanan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini, dengan perkara yang kita anggap ini kan pemerasan, tapi substansinya beda. Ini pendapat analisa Abang gimana nih? Ya, seharusnya harus objektif ya. Kalau memang tidak ada kaitannya, itu tidak boleh dijadikan satu pembahasan di dalam ruang persidangan supaya apa yang nanti menjadi keterangan yang disampaikan ini tidak menjadi polemik lagi. Betul. Seharusnya sih begitu. Kita lihat kan memang saya nggak bisa lihat dengan jelas ya, tapi kita melihat ada pernyataan-pernyataan yang tadinya memang agak sulit dipahami ya. Betul. Namun demikian nanti kita lihatlah bagaimana kuasa daripada Nikita nanti mencoba meresponnya kembali. Bang, ini gue dari pihak kuasa hukumnya NM sendiri gue mempertanyakan awal BAP-nya yang ditanyakan pasal pemerasan, namun berbalik dengan pasal 339 kalau nggak salah tuh Bang. Dari BAP itu juga tidak ditanyakan itu, akhirnya masuk di perkara kasus itu. Gimana Bang melihat itu juga? Ya, ini yang aneh ya, kita harus melihat satu proses, apalagi sidang ini sedang terbuka ya, bahwa harus ada transparansi. Kalau memang dugaannya adalah pemerasan, tentu dasar-dasar yang harus dipertanyakan adalah harus terkait dengan dugaan yang dipersangkakan sebagai tindak pidana pemerasan. Bukan malah jadi kita lihat ini seperti jadi apa ya, jadi meluas. Kita sebagai pengamat atau sebagai seorang praktisi pun agak bingung ya melihat ini. Oke. Namun kita percaya bahwa nanti sesuatu hal yang itu yang menjadi fakta kebenaran akan muncul nanti di dalam persidangan selanjutnya setelah skor tadi. Oke. Bang, Abang juga kan mengikuti perkara kasusnya Rasman PS Hukman ya. Jasa penuntut juga pernah lihat duduk di sidang itu. Ya. Agak menarik nih Bang, bisa dibahas dikit. Ya, saya pikir sih ya ini konsep daripada jaksa penuntut umum untuk kembali dihadirkan dalam perkara yang berbeda atau di dalam satu penuntutan yang berbeda. Ada sesuatu hal yang menarik, tapi kita harus menggunakan asas praduga bahwa semuanya ini adalah demi tugas daripada jaksa penuntut umum. Itu aja sih sebenarnya. Oke, tapi kan jaksa juga ada dugaan-dugaan itu Bang, dan akhirnya bisa berbalik dong ke terdakwa. Padahal ini saksi dari terdakwa dibuktikan pada pembuktian oleh kuasa daripada NM kalau memang ada dugaan-dugaan itu. Nah, seperti itu kira-kira. Bang, hakim sendiri kan sidang dulu pernah sidang Cirebon, netral. Itu kan emang tugas penanggung jawab kepala hakim Bang, apalagi hakim mulia. Ya. Memang harus netral dalam perkara. Pada faktanya memang persidangan di pengadilan bahwa majelis yang mulia harus bersikap pasif ya, dan netral dan tidak memihak. Tapi selama kita tidak bisa membuktikan ada keberpihakan, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang salah kalau kita mengatakan bahwa majelis itu memihak. Jadi intinya Bang, menarik untuk dibahas perkara kasus pemerasan ini untuk dianalisa. Saya pikir demikian ya, bahwa pemerasan ini kalau memang fokusnya adalah dugaan melakukan tindak pidana, ya jangan melebar kemana-mana yang tidak ada keterkaitannya, itu yang jadi persoalan kan. Nah, ini kepentingannya apa sebenarnya?
memang sebenarnya atas dasar persoalan karena dugaan pemerasan atau karena memang ada faktor liking dislike ya, atau kebencian terhadap personal atau ingin memenjarakan personal segala macam, silakan saja. Tapi kan ada fakta hukum nanti yang membuktikan apakah itu betul atau tidak. Tapi kan abang menyebut juga apakah ini ada kebencian. Memang dari pihak Dr. Reja memang ada kebencian karena dia penghinaan yang membuat martabatnya jatuhnya karena dia bangun dari nol. Tapi kan perkara kasus dia kan laporannya pemerasan, itu aja udah perbedaan yang saya. Di sini nanti misalnya kita dapat melihat bahwa kalau didasari oleh karena kebencian, tentu tidak berdasar oleh karena dugaan apa yang dipersangkakan sebagai pasal tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan. Maka nanti di sini kita lihat majelis harus betul-betul bijaksana, ya. Bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya kita harus menghargai juga bahwa ada kuasa hukum NM yang bisa juga mengikuti bagaimana jalannya proses ini nantinya. Oke bang, menarik lagi untuk dibahas dengan kata bahasa analisa abang. Oke lah, tapi ini juga kan banyak berpendapat dugaan skincare ini kan juga kita anggap siapa sih nggak kenal dengan produk yang wah. Apakah di belakang ini mendorong NM bisa masuk atau gimana bang? Ada dugaan ke situ? Ya. Jadi kalau yang mendorong itu adalah apabila pasal yang dipersangkakan itu memang memenuhi unsur, begitu kan? Memenuhi unsur. Kalau tidak memenuhi unsur, berarti kalau dalam bahasa tren sekarang dikriminalisasi begitu kira-kira ya. Yeah. Tapi kalau tidak berdasar, masa iya? Saya pastikan bahwa apabila tidak terbukti, maka NM akan dapat membebaskan dirinya berdasarkan fakta-fakta, kan begitu. Hanya kita lihat tadi kan bahwa pertanyaan-pertanyaan jelas tuh di sidang terbuka, bahwa dipertanyakan kepada saudara saksi Dr. Eki, apakah kalau misalnya tidak memiliki label tapi akhirnya dimasukkan ke label itu, kita melihat ada sesuatu hal yang menarik di situ ya. Sesuatu yang menarik. Tentunya memang sangat disayangkan tadi karena memang majelis akhirnya mengambil tindakan untuk tidak bertanya yang semestinya adalah sebagai saksi tapi ditanyakan kepada seperti seorang ahli gitu ya. Padahal yang bersangkutan dokter itu bukan ahli. Oke, bang banyak berpendapat. Kita bicara pendapat bang, karena kita media, abang analisa hukum. Berpendapat damai atau bebas bisa terjadi bang?